Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One. Presiden Prabowo Subianto telah kembali mendarat di Sumatera Barat, di mana ini merupakan kunjungan keduanya ke wilayah terdampak banjir. Dan pemirsa, setelah sebelumnya meninjau daerah terdampak bencana di Sumatera Barat, kemudian Aceh dan juga Sumatera Utara, Presiden kembali mengunjungi lokasi bencana di Sumatera Barat. Ada 3 titik utama yang akan dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto. Tadi yang sudah dikunjungi adalah di Kabupaten Agam. Ini adalah lokasi pendidikan dan juga fasilitas umum yang terdampak. Kemudian meninjau juga progres pembangunan hunian sementara. Ada 117 huntara yang akan dibangun di Palembayan Agam dan ditargetkan selesai pada awal Januari 2026. Di mana saat ini memang ada 4.000 jiwa yang tersebar di Agam dan mengungsi di tenda pengungsian. Presiden juga meninjau posko trauma healing bersama dengan anak-anak, kemudian meninjau dapur umum dan mencoba secara langsung kualitas makanan yang disajikan untuk masyarakat yang terdampak banjir bandang. Selanjutnya pemirsa, Presiden saat ini memang dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Padang Pariaman untuk kemudian melihat kondisi dan juga pemulihan jembatan Mantuang serta area terdampak. Kami ajak Anda pemirsa menuju ke wilayah Kayu Tanam. Sudah ada rekan kami Andri Syaputra di sana. Selamat pagi Andri, informasi dari Anda silakan. Ya, Ana, direncanakan dari Kabupaten Agam Palembean, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia akan menuju ke kawasan Kayu Tanam, tepatnya di Padang Mantuang, beberapa titik lokasi di sini. Yang pertama yaitu Presiden mendarat di lapangan bola SMA 1 Kayu Tanam dan langsung akan menuju ke jembatan Belei yang berada di Padang Mantuang. Jembatan Belei ini adalah penghubung dua desa, yaitu Korong Padang Mantuang dan Korong Kayu Tanam itu sendiri di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Sedangkan saat ini kita sedang menunggu apakah Bapak Presiden sudah menuju ke lokasi. Masih menunggu, semua warga antusias untuk menunggu Bapak Presiden sendiri. Begitu, Ana. Baik, sejauh ini memang seperti apa progres pembangunan jembatan Mantuang atau jembatan Bailey ini yang menghubungkan dua desa? Ya, untuk jembatan Balai sendiri itu sudah bisa dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4, sudah 100% bisa dilewati. Direncanakan pembangunan jembatan Balai ini di Sumatera Barat sendiri itu ada sekitar 7 jembatan Balai yang akan dibangun di Sumatera Barat. Di Padang Pariaman direncanakan akan dibangun jembatan Balai sekitar 2 jembatan gitu. Baik. Yang pertama lokasinya di Kayu Tanam, terus di Lubuk Alung sendiri. Itu. Oke, Andre, kami masih akan melihat informasi langsung dari Anda di lokasi. Namun kita jeda terlebih Siap. dahulu. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali dengan informasi langsung dari kayu tanaman di tanah di Padang Pariaman, Sumatera Barat sesaat lagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan kunjungi 3 titik lokasi bencana di Sumatera Barat. Salah satunya adalah di Agam, kemudian saat ini menuju ke Padang Pariaman. Kami ajak Anda langsung menuju ke rekan kami Andri Syaputra yang berada di Kayu Tanah di Padang Pariaman. Selamat pagi, Andri. Laporan Anda saat ini kondisi terkini seperti apa? Persiapan kedatangan Presiden seperti apa? Silakan. Ya, Anak, masih di Kayu Tanam. Saya melaporkan saat ini kita sedang menunggu kedatangan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto eh, di yang akan mendarat direncanakan di lapangan bola SMA 1 Kayu Tanam. Beberapa lokasi akan ditinjau oleh Bapak Prabowo, terutama di Jembatan Balai di kawasan Padang Mantuang, jarak dari helipad itu sekitar 100 meter. Beginilah kondisi yang dapat kita saksikan bahwasanya warga sudah mulai antusias menunggu kedatangan Bapak Prabowo sendiri. Di sini juga ada posko dari dapur umum di Polres Padang Pariaman yang tidak jauh dari Jembatan Bele, juga ada posko trauma healing, juga ada posko kesehatan yang mengecek kesehatan warga di pengungsian ini. Begitu, Ana. Saat ini yang dibutuhkan oleh warga di lokasi Anda, apa saja yang paling dibutuhkan oleh warga? Ya, karena sekarang rehab rekon dari bencana itu sendiri, warga
untuk bantuan sendiri warga sudah banyak dibantu dari masyarakat Indonesia maupun instansi-instansi dari pemerintahan. Sedangkan untuk pemulihan psikologis dari warga itu sendiri lebih banyak kepada trauma-trauma healing yang akan dilakukan oleh instansi-instansi terkait seperti polisi sendiri, Polres Padang Pariaman melakukan beberapa trauma healing di beberapa titik lokasi yang ada di lokasi bencana yang ada di Padang Pariaman sendiri, seperti di kawasan Lubuk Aluang, di kawasan Batang Anai, dan Kayu Tanam ini sendiri. Kedatangan Bapak Prabowo belum sudah menuju ke sini. Kita masih menunggu apakah Bapak Prabowo sudah melakukan perjalanannya dari Agam menuju ke Kayu Tanam sendiri, begitu Ana. Baik, Presiden artinya masih dalam perjalanan menuju ke Kayu Tanam begitu ya. Andri, bisa Anda deskripsikan untuk kondisi terkini di sana seperti apa, warganya seperti apa kondisinya, bagaimana dengan kesehatan warga, silakan. Ya, di sini di posko ini juga ada posko dapur umum tempat nanti siang direncanakan warga maupun pengungsi juga akan dibagikan makan siang oleh dapur umum ini. Di sini juga ada posko dari Polres Padang Pariaman bersama BKU Polda Sumbar sendiri, atau posko trauma healing, juga posko kesehatan. Di sini pengecekan kesehatan warga dilakukan oleh Donkes Polda Sumbar. Itu An. Oke, trauma Ini kegiatan healing. bisa kita saksikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh podcast. Ya pemirsa, 2 pekan setelah bencana, tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian korban. Kemarin pemirsa, tim SAR TNI Polri mengevakuasi 1 jenazah korban banjir bandang di aliran Sungai Batang Anai, Kecamatan Lubuk Aluang di Kabupaten Padang Pariaman. Tim SAR gabungan TNI Polri dari Polsek Lubuk Aluang dan TNI Yonif di Jambi berhasil mengevakuasi 1 korban yang diduga berjenis kelamin wanita. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis dan memakan waktu cukup lama, yaitu sekitar 2,5 jam karena posisi jasad yang tertimbun material longsor dan juga terhimpit kayu. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban pun dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan identifikasi. Hingga saat ini pemirsa, jumlah korban yang telah ditemukan di wilayah hukum Polres Padang Pariaman sudah berjumlah 45 korban. Sedangkan data dari DVI Polda Sumatera Barat sampai jam 8 pagi tadi, jumlah korban yang ditemukan di Sumatera Barat mencapai 240 jiwa.